Pemirsa, kematian santri di pondok pesantren masih menyisakan misteri. Walhasil pihak keluarga korban menduga jika santri itu merupakan korban dari penganiayaan. Namun pihak Ponpes menolak tudingan tersebut. Sebab sebelum meninggal, korban sudah tidak masuk sekolah beberapa hari sebelumnya akibat sakit lambung. Bapaknya Fatah itu pada lain. Sehingga dan ini sudah dalam Umurnya Fatah sekitar kelas berapa Fatah itu ya? Oh, masih kecil aja menghabiskan tempat kalau tidur ya. FIH. Ya, tapi salah pakai inisial. saya terus batik gitu aja ya, kalau Namun pihak keluarga tak bisa menerima keterangan itu. Teranyar sebuah video menunjukkan pihak keluarga histeris menerima jenazah anaknya. Keluarga menemukan sejumlah bekas penganiayaan di tubuh remaja 14 tahun itu, sehingga keluarga korban melapor ke polisi. Pondok tahu-taunya kayak gini Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Tenang, gimana Pak? Pengawasannya gimana? Pengawasannya Bapak? Pengawasannya Wajar jika pihak keluarga histeris sebab korban bernama Bintang Balkis Maulana pamit pada kedua orang tuanya untuk menuntut ilmu di Ponpes di Dusun Mayan, wilayah Kediri, Jakarta Timur. Ia pergi dengan penuh impian sukses, akan tetapi justru dipulangkan oleh pihak Ponpes dalam kondisi sudah meninggal dunia dan masih belum diketahui apa penyebabnya. Sehingga membuat jasad korban urung dimakamkan dan dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Kini kasus kematian santri dalam penanganan Polresta Banyuwangi dan Polres Kediri untuk mengungkap misteri kematian santri itu. Tanggapan aku mengenai kasus ini tentunya sangat miris ya, karena saya sebagai mantan santri sangat menyayangkan kejadian ini. Seharusnya pihak Ponpes bisa lebih aware lagi, dan semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi Ponpes-Ponpes lain agar tidak terjadi kejadian serupa. Harapannya, kasus ini segera terselesaikan dengan tuntas dan dengan sebaik mungkin. Penganiayaan balita terjadi lagi, kali ini seorang bocah berusia 3 tahun berinisial A yang tinggal di kawasan Jakarta Timur diduga mengalami penganiayaan dan kekerasan dari ayah sambungnya. Pihak korban yang ditemui mengungkapkan kronologi kejadiannya. Mereka itu nggak ada kenalan polisi katanya gitu ya, akhirnya larilah ke sini gitu. Nah dari situ kita jam 8 langsung OTW, langsung dijemput sampai ngejemput anaknya, terus ke Polda jam 12 malam. Udah beres dari Polda langsung ke Polres Tangsel gitu. Jam 3 subuh itu di situ. Alhamdulillah sih di kantor sana diterima jam 3 subuh tuh. Direspon dengan baik, alhamdulillah. Awal nikah itu dia baik banget sih sama anak aku. Anak aku apa yang diminta selalu dikasih, dibelanjain gitu. Dibelanjain terus disuapin depan aku. Anak aku senang juga sama dia gitu. Jadi aku nggak merasa timbul curiga gitu. Jadi ya aku kira dia benar-benar tulus sama anak aku, benar sayang gitu. Karena dia mandiin, terus yang motong rambutnya dia, itu kan motong rambutnya dia. Jadi benar-benar peduli gitu sama anak aku gitu. Jadi aku disuruh fokus jualan aja di sini, biar aku jualan di situ. Terus biar anak kamu itu aku yang ngurus, karena kan kasihan dari bayi dia kurang kasih sayang seorang ayah gitu. Biar aku yang ngurus sepenuhnya. Aku benar-benar anggap dia seperti anak kandung aku sendiri. Tiara Marlene, seorang yang menolong korban dan ibunya, merasa heran mengetahui jika kekerasan dan penganiayaan dilakukan atas dasar si ayah merasa gemas dan gergetan pada anak sambungnya. Walhasil hampir sekujur tubuh bocah itu mengalami luka dan lebam.
Sementara itu, Mita, ibu korban mengungkapkan anaknya tidak berani bicara alias mengadu lantaran diduga berada di bawah tekanan dan ancaman ayah sambungnya. Sebab itulah bersama Tiara Marlin, Mita mengadukan kekejaman suaminya itu ke pihak berwajib. Kalau saya mungkin untuk Bapak Kapolres ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Jam 3 subuh bayangin kita masih benar sangat direspon gitu. Mudah-mudahan karena udah mulai proses ya, udah mulai pencarian ya. Nah, jadi kita berdoa juga untuk masyarakat di seluruh Indonesia juga, mohon doanya untuk keadilan anak ini. Mudah-mudahan pelakunya cepat tertangkap, itu aja. Suami Siti Badriah, Krisdiana Baharudin dibuat emosi dengan kelakuan pegawai playground di mal kawasan Jakarta Selatan. Kesalahan sekaligus curahan hatinya terungkap di akun media sosial. Guys, kita tuh lagi ada di salah satu mall, nganterin Sharena main di salah satu playground di mall ini. Tapi ternyata si bapak marah-marah. Dia bukan marah-marah, kecewa, lebih ke kecewa aja sih, lebih ke negor. Peristiwa tak menyenangkan itu bermula ketika Krisdiana yang ingin membahagiakan putrinya bersama dengan keponakan. Krisdiana pun membeli 4 tiket, 2 untuk putri dan keponakan, 2 lagi pengasuh. Melihat sang putri Sarena Zenata Denali Baharudin tengah asik bermain, Krisdiana berniat hendak merekam sebagai kenangan. Walhasil ia pun minta izin kepada petugas. Setelah mendapat izin, Krisdiana pun masuk, Sarena bermain dan mendekati putrinya. Namun ketika berada di dekat anaknya itulah, seorang petugas mendekati dan menegurnya dengan keras. Oh mas, saya mau rekam anak saya di dalam. Ini kan saya udah beli 2 tiket suster sama 2 tiket anak-anak. Boleh nggak saya masuk ke dalam cuma ngerekam doang, abis itu saya keluar lagi sebentar banget, saya cuma pengen ngerekam anak saya lagi main doang. Kata masnya, oh boleh Dad, silakan kalau mau ngerekam, katanya gitu. Udahlah, gue lagi gendong anak gue nih, ya. Jadi kan masuknya pakai gelang tuh, anak gue pakai gelang, susternya 2 pakai gelang, anak kecilnya 1 lagi tuh ponakan gue pakai gelang. Gelangnya udah dipakai semua dong, ya dong. Nah terus itu gue masuk, kayak gelangnya Sarena, gue lagi gendong Sarenanya. Karena kan gue tahu gue cuma mau ngerekam doang. Gue masuk dalam, set, di scan, masuk, tiba-tiba ada mbak-mbak lagi datang ke gue, tiba-tiba teriak, loh, kok nggak pakai gelang? Ngomongnya udah gitu tuh. Terus gue bilang, oh, saya cuma mau ngerekam doang, mbak. Tadi udah bilang kok sama masnya, saya cuma mau ngerekam masuk sebentar, abis itu saya keluar lagi. Krisdiana mengungkapkannya sempat menegur penjaga agar tidak memarahi pria yang memberi izin di hadapan anaknya. Namun niat baiknya tak direspon hingga membuat Krisdiana kesal. Ini notabene semuanya permainan anak-anak. Mbak kok marah-marah depan anak-anak, itu nggak sopan. Gue tegur kayak gitu, terus mbaknya cuma kayak sambil gue rekam kan itu, mbaknya cuma kayak gini, nanti gue liatin rekamannya kayak gini nih, cuma gitu doang, nggak ngomong apa-apa. Jadi ya gue sangat-sangat kecewa sih, kayak kok bisa di tempat main anak-anak, misalnya memang gue salah atau misalnya masnya salah, tolong tegurnya juga baik-baik. Kalau misalnya ditegur baik-baik kayak, oh maaf pak nggak bisa, kalau masuk sini harus bayar dulu, meskipun cuma ngerekam harus bayar. Ya gue juga bakal bayar.